Oke, sobat akuntansi. Nah, kali ini kita membahas tentang jurnal umum ya. Nah, jurnal umum ini saya langsung kasih contoh kasus biar sobat akuntansi paham semua. Oke, apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, bagaimana cara menganalisa transaksi di jurnal umum? Nah, di sini saya jelaskan dulu akun-akun yang ada di transaksi di jurnal umum. Ya, akun-akun di sini yang saya contohkan ini adalah akun-akun yang sederhana, yaitu adalah akun harta, ya, atau sering disebut aset, ya, atau aktiva. Nah, harta ini akunnya ada kas, ada bank, ada persediaan, piutang, perlengkapan, peralatan, tanah, bangunan, kendaraan, sewa dibayar di muka, dan lain sebagainya. Jadi ini yang saya tampilkan ini hanya sedikit ya yang sering muncul ya nanti di contoh kasus kita. Oke, kelompok untuk langsung saya jelaskan di sini ada rumus akunnya. Nah, kalau harta itu nanti bertambahnya dia di debit, berkurangnya di kredit, saldo normalnya itu di debit. Oke, terus kita masuk kelompok utang. Nah, utang itu ada utang usaha, utang bank, utang gaji, dan lain sebagainya ya. Jadi sini sekali lagi saya tampilkan hanya sedikit saja ya, yang simple aja, yang mungkin sering nanti kita temukan di contoh-contoh kasus ya. Oke, nah rumusnya kalau utang itu bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Nah, saldo nomornya adalah kredit. Oke, yang ketiga adalah modal. Modal itu nanti modal sama prive ya. Prive ini adalah apabila ada pemilik yang mengambil uangnya ya untuk kepentingan pribadi, itu dinamakan prive. Oke, rumusnya adalah modal itu bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit, saldo normalnya kredit. Oke, yang keempat pendapatan. Nah, di sini saya tampilkan ada pendapatan jasa, pendapatan iklan, pendapatan sewa, dan lain sebagainya. Atau menambahkan pendapatan lain juga boleh di sini. Oke, rumusnya adalah pendapatan itu bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit, saldo nomornya adalah kredit. Oke, yang kelima kelompoknya adalah beban. Nah, beban itu ada beban gaji, beban listrik, beban air, beban telepon, beban sewa, beban iklan, dan lain sebagainya. Rumusnya adalah beban itu bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit, dan saldo normal adalah debit. Oke, ini adalah contoh akun-akun yang nanti sobat akuntansi bisa gunakan ya apabila nanti akan melakukan transaksi di jurnal umum. Oke, kita langsung ke contoh kasus. Nah, contoh kasus di sini ada transaksi CV Abadi Sejahtera. Nah, jadi CV Abadi Sejahtera ini tanggal 1 Agustus 2020 itu memulai usahanya dengan bidang usaha furnitur mebel kayu. Nah, transaksinya di sini ada 12 transaksi. Bisa dilihat ya. Dari 12 transaksi ini nanti kita kerjakan satu-satu. Oke, kita langsung aja. Transaksi pertama, tanggal 1 Agustus, Tuan Tony sebagai pemilik menyetorkan uang 10 juta sebagai modal usaha secara tunai ke CV Abadi Sejahtera. Nah, di sini saya tampilkan kolomnya ya, kolom untuk membuat jurnal. Di sini ada tanggal ya, tanggalnya tanggal 1 tadi, tanggal 1 Agustus. Nah, di sini juga ada rumusnya saya tampilkan ya, jadi nanti bisa langsung sobat akuntansi langsung melihat posisinya bertambah atau berkurang dan posisi saldo normal di mana. Oke, yang pertama nama akunnya adalah kas. Nah, kenapa kas? Karena pemilik menyetorkan uang secara tunai ya. Nah, ingat kalau misalnya ada kata-kata menyetorkan uang secara tunai, berarti itu nanti berhubungan dengan akun kas
Ya, akun kas itu ada di aset atau di harta. Ya, jadi kalau uangnya bertambah, ingat ya, kalau uang perusahaan bertambah, ya jadi kan Tuan Tony ini menyetorkan uang ke perusahaan, jadi uang perusahaan bertambah. Jadi kalau uang perusahaan bertambah berarti kasnya di debit. Ya, kasnya di debit, kita tulis debitnya 10 juta. Kreditnya adalah modal. Kenapa modal? Karena ini kegunaannya adalah untuk modal sebesar 10 juta. Jadi kita lihat hartanya, kasnya bertambah di debit, modalnya juga bertambah di kredit. Oke. Transaksi berikutnya, tanggal 2 Agustus membayar tagihan listrik bulan Agustus sebesar 60.000 secara tunai. Oke, kita masuki tanggalnya. Nama akunnya adalah beban listrik. Kenapa beban listrik? Karena itu membayar tagihan listrik. Ya, jadi beban itu bertambahnya di debit. Oke, kita tulis 60.000. Nah, terus kenapa kas? Karena uang perusahaan berkurang. Jadi ingat, kalau ada uang perusahaan diambil secara tunai, ya, untuk membayar tagihan listrik itu nanti berhubungan dengan kas. Kenapa kasnya tadi dikredit? Karena uang perusahaan berkurang, jadi kasnya dikredit. Tapi kalau uang perusahaan bertambah, kasnya di debit. Oke, kita taruh di kredit 60.000. Transaksi berikutnya, 5 Agustus 2020 membeli perlengkapan berupa meja kayu secara tunai seharga 400.000. Jadi tanggalnya tanggal 5 ya, tanggal 5, sobat akuntansi. Nama akunnya adalah nama akunnya di sini kita membeli perlengkapan, ya, perlengkapannya di debit, ya, perlengkapan di debit. Kenapa perlengkapan di debit? Karena kita membeli perlengkapan, ya, kita membeli perlengkapan di debit itu seharga 400.000. Nah, kreditnya adalah kas. Kenapa kas? Karena dia mengambil uang perusahaan berkurang, ya, secara tunai. Berarti kalau perusahaan berkurang berarti kasnya di kredit sebesar 400.000. Transaksi berikutnya adalah 8 Agustus 2020 membeli peralatan berupa mesin pemotong kayu. Ya, ini membeli peralatan dengan harga 1 juta lepas dari toko Anugerah secara kredit. Nah, jadi ini belum dibayar. Jadi kita tampilkan di tanggalnya tanggal 8. Berarti kalau dia membeli peralatan berupa mesin, berarti kita tulis peralatan debitnya, ya, seharga 1.800. Kreditnya adalah hutang. Kenapa hutang? Karena belum dibayar. Hutang siapa? Hutang toko Anugerah. Jadi kita tampilkan tokonya sebesar 1.800.000. Jadi peralatan itu bertambah harta atau aset, bertambah di debit. Hutang itu di hutang, bertambahnya di kredit. Tanggal 10 Agustus, CV Abadi Sejahtera mendapatkan pinjaman dari Bank BRI sebesar 10 juta secara tunai dengan suku bunga 10% per tahun. Jadi jurnalnya adalah karena dia dapat uang dari Bank BRI secara tunai, berarti debitnya adalah kas, ya, sebesar 10 juta. Kreditnya adalah hutang Bank BRI karena dia mendapatkan pinjaman dari Bank BRI atau hutang dari Bank BRI sebesar 10 juta. Jadi bacanya kas pada hutang Bank BRI, ya, jurnalnya. Oke, selanjutnya 16 Agustus 2020 membayar tagihan air sebesar 100.000 secara tunai. Jadi kita masukin tanggalnya. Berarti kalau membayar tagihan air berarti beban air, debitnya beban air sebesar 100.000. Karena dia mengeluarkan uang perusahaan secara tunai, berarti kreditnya adalah kas sebesar 100.000. Oke. Terus tanggal 17 Agustus membayar gaji karyawan sebesar 78.000 secara tunai. Oke. Nah, jadi debitnya adalah beban gaji karena membayar gaji karyawan sebesar 78.000 secara tunai. Berarti kalau tunai berarti pada kas sebesar 78.000. Oke, transaksi berikutnya 17 Agustus yang kedua, diterima uang sebesar 1 juta secara tunai dari pendapatan pembuatan lemari. Nah, jadi perusahaan itu ada menerima uang
jadi uangnya bertambah, uang perusahaan bertambah. Jadi kalau uang perusahaan bertambah, berarti debitnya adalah kas, ya, karena uang perusahaan bertambah sebesar 1 juta, dan kreditnya adalah pendapatan pembuatan jasa mebel atau pendapatan jasa lemari juga boleh sebesar 1 juta. Oke, tanggal 20 Agustus transaksi berikutnya membayar hutang Tono Anugrah sebesar 1.800.000 secara tunai. Nah, jadi karena kita membayar hutang, jadi debitnya adalah hutang Toko Anugrah. Kenapa hutang Toko Anugrah di debit? Karena kita membayar. Jadi hutang itu kalau dia berkurang di debit, kalau bertambah di kredit. Karena kita kan membayar hutang, jadi hutangnya berkurang, jadi hutangnya di debit, ya, sebesar 1.800. Kreditnya adalah karena dia secara tunai, berarti kreditnya adalah kas sebesar 1.800.000. Tanggal 24 Agustus membayar sewa kios untuk 1 tahun sebesar 240.000 secara tunai, ya. Jadi karena untuk membayar sewa kios untuk 1 tahun, berarti jurnalnya adalah sewa dibayar di muka. Kenapa sewa dibayar muka bukan beban sewa? Ya, kalau dia untuk membayar sewa kios untuk waktu yang lebih daripada 1 bulan, ini kan untuk 1 tahun, berarti sewa dibayar di muka. Ya, sewa dibayar di muka itu termasuk harta sebesar 240.000. Kreditnya adalah kalau secara tunai berarti pada kas sebesar 240.000. Oke, tanggal 30 Agustus diterima uang secara tunai 2.500.000 dari pendapatan iklan. Nah, jadi uang perusahaan itu bertambah sebesar 2.500.000. Ya, jadi kasnya bertambah. Ya, kalau ada uang perusahaan bertambah, ya secara tunai berarti berhubungan dengan kas sebesar 2.500.000 rupiah. Ya, kreditnya adalah pendapatan iklan sebesar 2.500.000 karena itu didapat dari pendapatan iklan. Transaksi berikutnya 31 Agustus 2020, Tuan Tony mengambil uang sebesar 92.000 untuk keperluan pribadi secara tunai. Nah, jadi pemilik, Tuan Tony ini sebagai pemilik mengambil uang perusahaan. Jadi debitnya adalah private, ya. Jadi private itu adalah pemilik yang mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 92.000, ya. Dan kreditnya adalah kas. Kenapa kas? Karena itu uang perusahaan ya berkurang secara tunai. Ingat, kalau ada kata-kata secara tunai berarti dengan kas sebesar 92.000. Nah, jadi saya simpulkan, ya, jurnal umumnya seperti ini. Nah, ini nanti kalian buat jurnal umumnya, dibuat tabel seperti ini, ya, per transaksi tanggal tadi, ya. Jadi bacanya kas, nama tanggal transaksi tadi kas pada modal sebesar 10 juta, tanggal 2 beban listrik pada kas, ya, tanggal 5 perlengkapan pada kas, ya. Nah, juga penulisannya juga agak menjorok seperti ini. Kenapa? Supaya kita bisa membedakan mana yang debit, mana yang kredit. Ya, bacanya juga kas pada modal, ya, beban listrik pada kas. Nah, begitu seterusnya. Nanti kalian tampilkan semua jurnal umumnya yang sudah tadi sampai transaksi terakhir, ya. Nah, bagaimana, gampang kan sobat akuntansi untuk belajar jurnal umum, ya, dari transaksi di atas. Oke, sampai di sini pembahasan tentang jurnal umum. Ya, sekian dan terima kasih.